Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari ibu kota negara dituding bakal kota hantu terkait tidak ada dana atau uangnya. Dalam perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, banyak menuai kritikan yang menyatakan perpindahan ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur akan menjadi kota hantu karena pemerintah tidak punya dananya karena sangat membutuhkan dana sebesar 500 triliun. Diduga Presiden Joko Widodo tidak dapat memenuhi dana pembangunan tersebut, ujung-ujungnya menambah hutang negara untuk membangunnya. Bagi Presiden Joko Widodo tidak masalah pendanaan pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur, karena sumber pendanaannya dari 3 sumber, yaitu sumber anggaran negara atau APBN, sumber swasta nasional dalam membangun proyek-proyek, 3. Sumber dana asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Sampai tahun 2024, sampai perpindahan Kalimantan Timur, anggaran sudah cukup untuk membangun gedung-gedung pemerintah dan jalan, dan sampai tahun 2005 dicari lagi nanti sumber pembiayaannya. Yang melakukan kritikan tersebut mungkin belum pernah di pimpinan kepala daerah. Dalam membangun satu daerah, pikirannya bahwa sumber pembangunannya taunya hanya bersumber dari pendapatan negara dan membuat hutang negara. Ada dugaan para pengkritik datangnya dari para kadrun atau radikal yang tidak ingin pindah ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur, karena organisasi para kadrun tidak bisa berkembang. Di samping jumlah umat muslim tidak banyak, ditambah suku Dayak yang lebih berperan di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap demo tidak ada mendapat dukungan dari masyarakat. Tidak seperti di Jakarta atau seluruh Jawa, besar pengaruh kelompok kadrun kalau melakukan demo, banyak mendapat dukungan dari masyarakat dan para bohirnya. Maka sejak perencanaan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta sampai sekarang, masih banyak kritikan dengan berbagai alasan. Alasan lingkungan hidup lah katanya, hutannya rusak lah, baik perekonomiannya juga tidak baik, siapa nanti yang mau menanam modalnya ke sana, baru anggaran pemerintah dari mana sumber uang pemerintah tersebut, dan lain sebagainya. Harapan saya perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terus dilakukan. Yang penting DPR sudah menyetujuinya, sedangkan suara kritikan tidak perlu ditanggapi. Jadi perpindahan nanti ibu kota negara ke Kalimantan Timur katanya ada jadi kota hantu, ini banyak kritikan ini. Mungkin kritikan ini datangnya dari para kadrun tersebut atau kelompok-kelompok tertentu yang sering ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Dan juga katanya alasan kota hantu tidak, karena alasannya tidak ada uang negara untuk membangunnya. Yang ujung-ujungnya nanti katanya sumbernya itu adalah hutang negara ditambah. Padahal Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan soal pendanaannya tersebut, karena pendanaannya sudah jelas ada 3 sumber pendanaannya, yaitu 1 dari APBN, dan juga 2 dari pengusaha swasta yang banyak nanti membangun proyek pembangunan di sana, dan 3 investasi asing yang masuk ke Kalimantan Timur, karena di sana banyak sumber alam yang bisa diolah, sehingga mereka nanti akan betah, akan banyak berbondong-bondong menanam modalnya di Kalimantan Timur, sehingga kota Kalimantan Timur nanti bisa terbangun dengan baik. Tetapi ini alasan-alasan ini tidak bisa, kritikan ini tidak bisa kita terima, karena perpindahan ibu kota negara itu sudah ada persetujuan dari DPR.
Yang penting persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Kalau kritikan-kritikan dari masyarakat secara perorangan tidak perlu ditanggapi, cukup didengarkan saja, tetapi tidak perlu ditanggapi. Jadi saya kritikan tersebut datangnya dari kelompok kadrun ini. Kelompok kadrun ini kan paling sering melakukan tekanan-tekanan kepada Presiden Joko Widodo agar jatuh dari jabatannya. Karena para kadrun ini tidak senang ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Karena di sana umat muslim sedikit. Dan juga di mana masyarakat Dayak yang paling berpengaruh tengah-tengah masyarakat. Sehingga dugaan saya mereka tidak ketika melakukan kegiatan tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat, apalagi dari suku Dayak tersebut. Jadi itulah dugaan saya, sehingga mereka malah memberikan kritikan dari berbagai alasan ekonomi lah, alasan hutan lah, lingkungan lah, alasan enggak anggaran lah, itulah banyak yang sekali dibuat alasan-alasan ingin agar tidak jadi, agar batal perpindahan ibu kota negara ke Penajam Kalimantan Timur tersebut. Sekian dan terima kasih.